Ini ada pertanyaan. Saya sering menggunakan paylater sebagai transaksi pembelian suatu barang. Sistem paylater adalah membayar secara menyicil yang diperuntukkan untuk pengguna online shop. Sama seperti menyicil pada umumnya, harga barang jadi lebih mahal jika membayar dengan paylater dibandingkan bayar tunai. Namun, jumlah cicilan tiap bulan konstan, tidak berubah hingga pelunasan. Apakah keadaan harga ini termasuk riba? Dan apakah jika kita sudah mengetahui kedua harga, yaitu bayar lunas dan bayar dengan paylater, diharamkan untuk menyicil, lalu bagaimana menyicil tanpa riba? Gini. Beli barang, ada barang dengan diketahui harganya. Harga ini bisa pada konsumen ini bisa tetap, bisa berubah. Tetapnya adalah ketika barang ini dari penjual, taruhlah harganya 1.000, dijual dengan harga 1.000 dengan barang yang sama. Bisa enggak ini menjadi halal apabila barangnya harganya berubah? Bisa. Contoh gini, barangnya Mas Egi, bukunya Mas Egi, harganya Rp10.000. Ya, saya beli ke Mas Egi Rp10.000. Ketika saya beli ke Mbak Vesta, harganya 12.000, ada selisih 2.000. Ini enggak riba namanya. Kenapa? Karena barang yang sama ini saya beli di Mbak Vesta. Contoh lain lagi adalah Mbak Vesta, saya mau beli barang bukunya Mas Egi dengan cara saya pembayaran online. Nah, Mas Egi maunya pembayarannya tunai-tunai saja. Gimana? Mbak Vesta memberikan ada suatu cara. Contohnya, dia mempunyai perusahaan sendiri. Bagaimana kalau barangnya Mas Egi aku beli, kemudian aku jual dengan cara kamu cicil dengan harga dari saya sendiri? Boleh seperti ini. Jadi Mbak Vesta beli barangnya Mas Egi 10.000, dijual ke saya 12.000, saya cicil. Gitu loh. Tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu Mas Egi-nya yang kasih dua harga. Gitu loh. Kalau barangnya dijual dengan dua harga dari satu orang, itu ya nggak boleh. Barang ini kali tak dol kontan, kasa jual kontan 12.000, kalau dicicil 20.000. Dibayar 5 kali. Nah, ini nggak boleh riba ini. Nah, tapi kalau ini harganya 12.000, kemudian di Mbak Vesta dengan harga yang dicicil itu harganya 20.000, ini enggak apa-apa.
Karena barangnya apa? Barangnya ini saya beli di Mbak Pesta dengan cara menyicil. Barangnya apa? Jarangnya Mas Egi memang. Cuman sudah dimiliki Mbak Pesta dulu. Dengan cara apa? Dikontani Mbak Pesta. Tak kontani. Ya, gitu loh. Terus tak cicil loh nanggini Abdillah. Itu tidak apa-apa. Mungkin yang dimaksud ini itu mungkin. Apa namanya? Apa maksudnya? Pay letter ini mungkin ini. Jadi bayar lunas. Apakah jika kita sudah mengerti keluarga, bayar lunas dan bayar dengan pay letter, diharamkan untuk nyicil? Ya nyicil nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu gini, umpamanya distributornya A, ya, harga barangnya itu harganya 100.000, ya, bayar kalau melalui pay letter jatuh harganya dari 150.000 tapi dicicil. Jadi kita belinya bukan di distributor itu, tapi belinya di pay letter ini. Barangnya ya dari distributor. Yang ngirim ya distributor itu mang. Tapi dituku sama pay letter tadi. Barang coba kamu kirim ke si B ini. Ya. Barang A ini kamu kirim ke si B, ini uangnya. Sudah. Nah, berarti si B ini membayar nyicil ke pay letter ini. Enggak apa-apa. Tapi kan ada dua harga kan dari dua sumber. Ya nggak boleh dari satu sumber. Pay letternya morong kontane sakmene, nyicili sakmene, lah itu nggak boleh. Gimana kalau kamu ini barang dari distributor A, kalau kamu kontan dari saya, kamu bayar 125. Kalau apa namanya? Nyicil 15.000 kali 10 bulan atau 50 milih di sampean. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau distributornya kontan 100, pay letternya dicicil jatuhnya dari 150, lebih mahal emang. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting pada ikhlas sih gitu. Sama ikhlas nggak pintuku, nggak ikhlas juga nggak seruku ngono loh. Ya. Membeli suatu barang itu diusahakan, kalau kita diusahakan itu kita ada suatu keikhlasan. Bahayanya apa? Bahayanya adalah itu ketika kita membeli suatu barang, kemudian kita sudah caranya halal, modelnya halal, kemudian tidak ada keikhlasan di situ, ya itu akan menjadi penyakit hati di situ, memperkeruh hati. Nanti setelah memperkeruh hati timbul prasangka yang nggak baik. Prasangka nggak baik, kemudian ditimbulkan kepada secara fisik. Gak mau ketemu dan lain sebagainya, bahaya nanti. Yang penting ikhlas, beli ikhlas. Sama-sama ikhlas. Mereka menjual dengan ikhlas, kita beli dengan ikhlas, kita menerima barang itu ikhlas, selesai sudah. Makanya hati-hati dengan menjual itu dengan cara apa ya, dengan cara konsumen itu menjadi kayak aduh lah kok gini, itu coba dihindari. Bahasa sampai gelo konsumen. Nah itu loh bahasa simpel sampai gelo. Nah itu berhubungan dengan ikhlas masalahnya. Jangan nih hati-hati sing tuku sampai gelo. Maksudnya gitu adalah supaya diri kita ini menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam beri pelayanan kepada konsumen itu. Supaya konsumen itu sama-sama senang lah ikhlasan. Ya no barang itu alhamdulillah mesti cocok loh. Gila itu enak. Jadi haram enggak? Enggak ada haram, cuma menjadi haramnya itu karena haramnya bukan dari barang itu. Haram dari segi lain. Haram dari hubungannya dengan penyakit hati itu nantinya. Enggak ada hubungannya secara syariat dulu ya, enggak ada hubungannya dengan transaksi muamalah tadi. Enggak ada. Beda lagi engko lek mlebu
contohnya mlebu kitab-kitab sebangsa Al-Hikam. Ya. Setelah itu kitab Tanwirul Qulub, Ihya Ulumuddin iku balik kon tuku barang model ngono, tapi awakmu enggak ikhlas, gak kon butuhno, yo karo mung gak dibutuhno. Kon tuku HP butuh enggak? Ngantek loro. Siji cukup. Lah kon tuku loro, mbazir gak oleh mbazir iku siji kena to ngomong. Tapi yo angel kadang-kadang, Mas aku dhewe yo angel. Sedina iki dhekmu cukup gawe apa? Sedina urip gawe pira? 100.000 cukup, berdua cukup. Ya wis, saiki tok pira? 5 juta. Ya wis, wis 140 apa sing sisane iku kekno tanggomu ta sesakan. Lah meneh ya napa? Meneh urusan meneh gurung mesti urip bapakmu. Lah, apa kita bisa melangkah seperti itu? Ya makomnya kan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, ada yang makomnya macam-macam. Yang penting enjoy aja. Kalau kita kesulitan di situ, kita jangan melangkah ke makom situ, gitu. Ada ranahnya sendiri-sendiri. Ono bagiannya dewe-dewe. Gak kabeh iso dadi ulama kabeh. Iya ono sing ulama, ono sing ngelama. Kadang ono sing ngelama. Ngono wis ya. Ngelama, ono ngelama nang gurune, ono ngelama nang ngene wong tuane. Ya ono sing ulama. Meskipun tidak ngajar, dia menjadi sosok-sosok jiwa-jiwa ulama. Kenapa? Dia membimbing jasmania dirinya. Hai mata, jangan memandang suatu hal haram, marilah kita memandang musuh-musuh Al-Quran. Wahai mulut, jangan kalau mengunjungi orang, mari kita berzikir dan bersenandung salat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Ya, wahai tangan, ojo gawe ngantem wong ae. Ya, gunakno salaman. Dan contohnya moro sering ngelus-ngelus arek bayi, ngelus-ngelus anak yatim. Contohnya simpel-simpel gitu ya. Kaki kayak jogingan aja, nah diskotik, ayo budal nama masjid, gitu. Minimal seperti itu, ya. Jadi gitu. Kalau pengguna maksudnya gitu ya. Jadi umpamanya pay letter seperti itu, nggak apa-apa. Keluarga diharapkan lalu bagaimana menyicil tanpa riba. Menyicil tanpa riba itu gini. Mbak Vesta jualan coklat, harganya contoh 500.000 rupiah. Ya, 500.000 rupiah. Dia berjualan. Saya jual kontan 500.000, dicicil 5 kali selama 5 bulan, setiap bulan bayar 100.000. Tetap 500.000. Jadi intinya harganya tetap dicicil, gak dia tetap itu gak riba. Nah, bagaimana apabila kepingin dunggakno ya cuci wara kontane kan gitu. Barang iki khusus dicicil dicicil ae, ojo dikontano. Seperti itu. Kenapa? Karena metuni barang iki gak secepat barang iki. Li barang yang cepet iki dikontano ae. Wis rada suwe-suwe iki dicicilno ae. Dengan harganya dilarangno. Dicepetno padha dicepetno gak imbang malianku. Masa barang gak pati laku dikontano. Mungkin punya cara seperti itu. Ya, sing cepet dikontano, sing gak cepet dicicilno. Sing gak cicil piro? Iki regane biasanya lah biasanya kan ini harganya 500.000, tapi lama. Berarti dia buat aja 750.000 total. Bayar 150.000 selama 5 bulan. Kontan nggak mau kita. Nah, nggak apa-apa. Khusus barang ini kita menyicil setiap bulan 150 selama bulan.
kontan tidak bisa, ini harus dicicil. Nah gitu, tidak apa-apa, halal lagi barangnya. Yang cicil apa? Barang ini, yang kontan barang ini, barang cicil, yang ini. Gitu. Kalau mau apa? Di kontan boleh nggak? Yang cicilan 750 tadi. Harganya tetap nggak bisa turun, nggak bisa naik, ya 750 itu. Ya bener Marian. Gitu loh ya. Sebenarnya tergantung AKT. Yang ini barang nyicil 750.000. Dicicil 150.000 per bulan. Jadinya kan kalau 5 bulan kan 750. Kalau saya kontan bilang, berapa? Ya 750, gak ada diskon. Nggak ada 750. Regane regane mudhun dadi 700 atau 500 enggak. Nggak ada 750. 150 dipakai, dibelikan, kasih. Gimana supaya kita konsumen itu nyenengno ikhlas itu, Mas? Taruhlah ada gambaran. Yang 50.000 ini atau 100.000 ini hadiah dari kami. Nah, ini gak apa-apa. Itu saya kan dipakai sih. Udah dapat 100.000 untuk Anda. Lu itu duit apa? Enggak, kita ucapan terima kasih ya dari kami. Selesai sudah. Jadi jangan dipotong dulu. Diambil dulu salah selesai. Ini 100.000 dari kami. Wis ngono tok. Wis halal wis iki. Tergantung carane misalnya, tergantung carane kalau cara-cara seperti ini. Ya. Jadi bagaimana mencicilan riba? Mencicilan riba itu dikontankan sama dicicil harganya sama. Jangan sampai dikontankan harganya 10.000, dicicilnya jadi 20.000, tidak bisa. Cicil harganya piro 1.000, kita bayar bendino, bayaran bayar ping piro, ping 10 ya 2.000-an sedino. Kadang pula itu men. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau jualan, kalau ini lain dari ini ya, kalau mau jualan, yaitu cicil nggak dicicil harganya tetap. Kemungkinan besar ya, kalau saya lihat ini adalah bayar lunas barang dari distributor sama dengan bayar dengan pay later yang nyicil tadi itu, tidak apa-apa, karena ini ada dari dua sumber dengan barang yang sama. Dua sumber dari barang yang sama. Taruh barangnya buku ini. Ya, buku ini. Atau Al-Mustafa ini. Atau Sulamut Taufik ini. Ya. Barang-barang ini di distributor harganya contohnya 5.000. Kalau di pay later dicicil setiap bulan selama 5 bulan itu membayarnya 2.000, jadi 10.000. Kenapa? Karena saya belinya di pay later gitu loh. Barangnya kan gak tukar distributor. Iya, tukar distributor langsung nang ini aku. Tapi dibayar misalnya itu. Jadi bayar apa barangnya pay later sing distributor dikirim ambil distributor nang gini. Aku gitu ke saya. Ini padahal begini pokoknya. Ini barang yang dijual pay later kepada Anda. Berapa bayarnya? Lu urusan sampean sama pay later. Kak dari saya beli langsung ke saya ya 5.000, berhubung sampean ada transaksi ke sama apa? Sama pay later. Ya sama urusan sama pay later. Harganya 10.000. Oh, itu bukan saya. Kalau pay later bayar ke saya 5.000. Nah, gitu loh. Jadi sampean belinya dengan harga itu tadi 2.000 kali 5 gitu. Enggak apa-apa kalau gitu. Kalau memang itu mengikuti bunga loh ya, bunga nggak bisa. Kecuali kalau itu apa namanya Allah Karim. Harganya naik, bayarnya naik karena mungkin kalau sampai ada denda, itu enggak masalah denda.
Terus penting sepakat aja loh. Ada denda, kalau ada denda nggak apa-apa, ada denda administrasi, gitu aja. Sing administrasi perlu dibayar bos. Maksudnya ikhlas lillahi ta'ala jadi ini bahasa arek kampungan ngono ya. Ya wis, ya, seperti itu. Gak apa-apa. Itu lain masalah kalau itu kan. Lain masalah. Kalau menurut saya itu lain masalah. Yang penting yang ini tadi ya gitu tadi loh ya. Karena jadi pokoknya jualan dari apa tadi dari Shopee Mbak I. Dari Shopee. Seperti itu kalau jual di Shopee langsung ke Mbak Pustanya sekian, kalau lihat pay letter jadi sekian, ya sementing lah barangnya yang sampean pay letter barang aku. Jadi ini barangnya pay letter kan. Tak kira nang sampean apa masa sampean tuku nang pay letter. Jadi enak pay letter enggak kate enggak ngirim-ngirim barang. Kini sih ngirim barang. Pada Gojek dan lain sebagainya itu ya. Masa duwe duwe garasi ya. Kalau garasi ndak aplikasi tak cukup wis. Garasi ini gini malah barang ngono. Garasi ini ngomong dhewe. Ya memang kudu inovasi no. Pikiran kudu terbuka coba sampai terkungkung di situ saja. Melihat sesuatu aja jangan dari muka saja. Kadang-kadang kita melihat dari samping, dari belakang, dari atas dan bawah. Tidak menarik memang kadang-kadang kita melihat dari bawah atau dari belakang. Tapi di situ kita bisa mengambil skema kehidupan di situ. Biasanya gitu sih. Empu bahasane wong apa ya. Kalau di TV gue apa, di film itu lepas dari zona aman. Aku baru iling, lepas dari zona aman. Ayo lepas dari zona aman. Zona aman, malah perang. Kalau molo aja. Tapi di situ malah banyak pengetahuan. Intinya di situlah. Oh, itu bisa jadi riba apabila apa namanya? Bisa jadi riba dengan cicilan yang beda itu 3 bulan itu berapa ribu, kemudian 6 bulan per bulannya berapa ribu, itu bisa jadi riba apabila itu cicilannya itu harganya itu dimaksudkan dengan harga barang. Itu bukan hanya cicilan 3 bulan sama 6 bulan, umpamanya itu dikalikan itu tidak sama dengan harga yang totalnya 60.000 berapa tadi itu pun bisa jadi riba, kecuali itu tambahannya itu digabungkan jadi satu dengan biaya administrasi, itu beda lagi. Sebenarnya cicilan 6 bulan biaya administrasinya dari Shopee pembayaran itu sekian. Kalau 3 bulan pembayaran per bulan administrasi sekian. Dengan harga yang sebenarnya harganya itu tetap, cuman yang menjadi masalah itu yang menjadi mahal itu digabungkan dengan harga biaya administrasi, yaitu beda lagi, itu halal itu kalau itu. Ya tergantung kejelasannya, itu harga bedanya itu karena biaya administrasi apa itu termasuk dari harga barang itu sendiri. Gitu. Kalau dari harga barang itu, harga barang kalau dicicil 3 bulan sekian, terus 6 bulan beda dengan harga beda, itu dimasukkan dengan harga barang. Kalau nggak ada biaya administrasi, ya haram. Tapi kalau itu ditambah dengan biaya administrasi, harga barang tetap 3 bulan 6 bulan, cuman ketambahan biaya administrasi, nah itu yang halal.